Shalom, sahabat Sudan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. Obedience is more than sacrifices. Saudaraku yang Tuhan, kita kemarin telah bicara bahwa ketika seseorang taat itu, orang itu meletakkan dirinya di bawah sebuah otoritas. Kalau kita mentaati apa perintah Tuhan, berarti kita sedang meletakkan hidup kita di bawah otoritas Tuhan. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, ketaatan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Sesuatu yang tidak boleh ditunda, sesuatu yang harus ditaati secara utuh. Artinya bahwa ketika kita melakukan sebuah perintah, kita melakukan secara utuh. Dan ketika kita tidak melakukan secara utuh, maka itu disebut kejahatan. Kita akan lihat satu firman Tuhan sebelumnya di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Yang kita baca kemarin, dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudaraku yang Tuhan, ini firman yang disampaikan dengan hati yang kecewa karena si Saul tidak taat akan firman Tuhan, atau si Saul tidak melakukan secara tepat apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan perintahkan Saul untuk menumpas akan Amalek, raja, rakyat, dan semuanya, serta domba-domba dan hewan-hewan, tetapi pada waktu itulah Saul tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Saul melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia membunuh, dia menumpas akan hewan, tetapi hanya sebagian. Karena Saul memilih Agag diselamatkan rajanya, juga domba yang gemuk, yang tambun, anak yang tambun, hewan yang tambun diselamatkan. Ini saudara yang kasih Tuhan. Ternyata ketaatan itu bukan sekedar melakukan sebuah perintah begitu saja, tetapi melakukan persis apa yang diperintahkan. Tidak lebih, tidak kurang. Itulah yang disebut dengan ketaatan. Ketika seseorang tidak bisa melakukan seperti itu, firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Dikatakan ketika orang itu hanya melakukan sebagian, disebut oleh Samuel tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan hanya sebagian saja, itu artinya sama juga tidak melakukan. Jadi betapa penting dalam hidup kita ini melakukan firman Tuhan adalah melakukan sesuatu sesuai tepat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak bisa ditunda, segera dilakukan itu pasti, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara? Saudara bisa hadir dalam sebuah ibadah setiap saat atau mungkin setiap minggu saudara datang dalam ibadah. Saudara bisa memberikan persembahan kolekte mungkin yang terbanyak dibandingkan orang-orang lain. Saya pertanyakan, apa hidup saudara hidup yang taat, melakukan sesuai dengan firman Tuhan? Atau hanya sebagian kecil firman Tuhan? Atau mungkin separuh daripada firman Tuhan yang saudara lakukan? Kalau saudara hanya melakukan sebagian, itu sama dengan saudara tidak mendengar dan tidak melakukan. Dan Tuhan katakan itu sebuah kejahatan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup kita ini harus melakukan dan tidak bisa ditunda.
Contoh yang paling sederhana, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-27. Dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Arti taat gambarannya seperti ini. Artinya bahwa ketika Tuhan berkata kepada danau, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Artinya bahwa langsung tidak ada penundaan, langsung jadi seperti apa yang Tuhan katakan. Itulah taat. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup kita itu perlu belajar taat. Lebih mudah korban. Saya punya uang lebih, saya bisa berikan dengan sukarela. Tapi dalam hidup ini, untuk menjadi taat, perlu bagian dari hati kita ini. Karena taat itu sesuatu yang harus disertai dengan kesetiaan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ajarkan kami melakukan firman-Mu, supaya kami tidak menjadi yang jahat. Kami bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan secara tepat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.